Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu farmakokinetik. Farmakokinetik ini merupakan salah satu cabang dari ilmu farmakologi yang berhubungan dengan obat dan tubuh. Tadi sudah dijelaskan bahwa ada dua, yaitu farmakokinetik dan farmakodinamik. Untuk farmakokinetik, dia ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang perjalanan obat di dalam tubuh atau nasib obat di dalam tubuh. Pada farmakokinetik ada 4 proses ya. Yang pertama adalah proses absorpsi, proses penyerapan atau proses masuknya obat ke dalam tubuh. Yang berikutnya ada yang namanya distribusi, berarti dia nanti akan diedarkan ke dalam tubuh. Yang M adalah metabolisme. Metabolisme di sini adalah suatu proses yang merubah struktur kimia obat menjadi struktur kimia yang lebih larut di dalam air. Jadi ada proses metabolisme perubahan struktur kimia. Targetnya buat apa? Targetnya untuk menurunkan sifat toksik obat di dalam tubuh. Dengan cara seperti apa? Dengan cara diekskresikan dari dalam tubuh atau dikeluarkan dari dalam tubuh. Itu adalah proses terakhir, yaitu proses ekskresi. Jadi di sini untuk farmakokinetik ada 4 tahapan. Yang pertama adalah absorpsi, yang kedua adalah distribusi, yang ketiga adalah metabolisme, yang keempat adalah ekskresi. Baiklah, tadi sudah dijelaskan bahwa farmakokinetik itu adalah ilmu yang mempelajari perjalanan obat di dalam tubuh atau nasib obat di dalam tubuh yang meliputi absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Manfaat dari mengetahui ilmu farmakokinetik ini, kita bisa meramalkan efek perubahan-perubahan dalam takaran, regimen takaran, rute pemberian, dan keadaan fisiologis pada penimbunan dan disposisi obat. Selanjutnya kita akan membahas obat dulu sebelum kita bahas proses-prosesnya. Obat adalah zat atau substansi yang diberikan kepada manusia atau binatang dengan tujuan menentukan diagnosa, mengobati atau menyembuhkan, mengurangi penderitaan, dan pencegahan penyakit. Jadi yang dikatakan obat itu bukan hanya mengobati atau menyembuhkan saja. Untuk pencegahan penyakit seperti vaksin juga masuk ke dalam obat-obatan. Suatu zat yang bisa mengurangi penderitaan seperti obat analgetik yang bisa menghilangkan nyeri, itu juga termasuk ke dalam obat. Dan suatu zat yang bisa digunakan untuk menentukan diagnosa termasuk dalam 4. Jadi yang namanya obat ini bukan hanya mengobati atau menyembuhkan, dia bisa untuk menentukan diagnosa, mengurangi penderitaan, dan pencegahan penyakit. Obat ini bisa menjadi madu atau racun bagi tubuh. Madu di sini, jika tubuh mengalami gangguan atau kerusakan karena suatu hal atau penyebab penyakit tertentu, jika kita meminum obat yang sesuai dan tubuh ini kembali bekerja seperti biasanya atau kembali normal, maka dia bisa mengobati atau memiliki manfaat. Maka obat ini bersifat seperti madu, ya. Sangat manis terasa, bisa menghilangkan rasa sakit, bisa menyembuhkan penyakit, seperti itu. Yang kedua, obat ini bisa bersifat racun. Kenapa bisa bersifat racun? Jika salah menggunakan obat, misalkan dosisnya terlalu besar, atau ada penyimpangan penggunaan obat, atau ketika kita sehat kita meminum obat ini bukannya malah meningkatkan metabolisme, bisa jadi dia malah mengganggu metabolisme di dalam tubuh, malah bisa menyebabkan gangguan-gangguan, karena ketika tubuh berjalan dengan baik, ada obat yang bisa mempengaruhi fungsi tubuh, ini malah bisa menyebabkan gangguan-gangguan atau masalah di dalam tubuh. Jika sampai demikian, bisa dikatakan bahwa obat itu sebagai racun. Baiklah, kita akan bahas satu persatu ya dari proses farmakokinetik. Tahapan pertama adalah tahapan absorpsi. Absorpsi ini adalah suatu proses penyerapan zat aktif atau masuknya molekul-molekul obat ke dalam tubuh atau menuju ke peredaran darah tubuh setelah melewati sawar biologi. Jadi,
kerja dari obat itu sebenarnya ada dua ya. Yang pertama yang kerjanya secara lokal, yang kedua secara sistemik. Kalau kerjanya secara lokal berarti ketika suatu obat itu masuk ke dalam tubuh yang mengenai daerah terjadinya masalah pada tubuh tersebut. Biasanya ini obat-obatan yang cara pemberiannya secara topikal, contohnya salep ya, tetes mata. Itu dia pada daerah lokasi tertentu saja yang diberikan obat tersebut. Yang kedua ada yang sistemik. Kalau yang sistemik berarti obat ini bisa dikatakan sukses terabsorpsi jika obatnya masuk sampai ke peredaran darah. Ya. Nah, untuk masuk ke dalam peredaran darah, dia harus menembus berbagai sawar biologi. Sawar biologi itu pembatas-pembatas antara saluran satu dengan yang lainnya. Jadi bisa dikatakan bahwa absorpsi adalah penyerapan zat aktif atau masuknya molekul-molekul obat ke dalam tubuh atau menuju ke peredaran darah tubuh setelah melewati sawar biologi. Absorpsi obat adalah suatu proses yang memegang peranan yang terpenting dalam efektivitas obat. Maksudnya adalah jika ada masalah dalam proses absorpsi obat, misalkan absorpsinya menjadi lebih sedikit karena ada interaksi obat ya, sehingga yang terserap atau masuk ke dalam tubuhnya sedikit, sehingga menurunkan konsentrasi obat. Nah, jika sampai demikian bisa menurunkan efektivitas obat. Jika pada proses absorpsi obatnya baik, maka efektivitas obatnya juga baik. Pada proses absorpsi obat-obatan itu ada dua cara kerjanya, ada yang cara kerjanya lokal dan sistemik. Untuk yang sistemik tadi sudah dijelaskan yang masuk ke dalam peredaran darah. Kalau udah masuk ke dalam peredaran darah berarti dia siap didistribusikan ke seluruh tubuh ya. Berarti bisa kemana saja. Tapi ada juga loh yang cara kerjanya secara lokal. Jadi dikasih obat misalkan seperti salep atau krim ya di bagian kulit, nanti obatnya itu hanya masuk di bawah kulit saja. Dia tidak masuk ke dalam peredaran darah dan kerjanya secara lokal di daerah sekitar pemberian obat. Nah, untuk absorpsi juga obat ini bisa diatur ya kecepatannya, bisa ingin lebih cepat atau tertunda. Nah, cara mengatur masuknya obat ke dalam tubuh itu kita bisa mengatur dengan cara pemberian obat. Kalau ingin efek yang lebih cepat daripada pemberian oral, bisa kita berikan injeksi secara intravena atau secara suppositoria. Jika ingin cara pemberian obatnya atau absorpsi obatnya ini tertunda, bisa jadi diberikan obatnya di bawah kulit. Jadi dia harus butuh berbagai proses untuk melewati sawar biologi. Jadi efeknya atau absorpsi obatnya menjadi lebih lambat. Ya. Selain dari proses absorpsi juga, penentuan cara pemberian obat dan bentuk sediaan obat itu bisa dilihat dari usia dan keadaan pasien. Marilah kita lihat bagan berikut ini ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa untuk mengatur cepat lambatnya obat itu bisa kita atur dari cara pemberian obat. Nah, bagan ini menjelaskannya. Di sini ada cara pemberian obat oral, rektal, intravena, intramuskular, dan injeksi subkutan. Nah, dengan perbedaan cara pemberian obat ini bisa mempengaruhi cepat atau lambatnya proses absorpsi obat. Proses absorpsi obat di sini adalah proses masuknya obat ke dalam sistemik atau sistem peredaran darah atau sistem sirkulasi. Di sini maksudnya sistem sirkulasi di sini adalah sistem peredaran darah. Obat yang sukses masuk ke dalam sistem peredaran darah berarti dia sukses terabsorpsi. Untuk cara pemberian oral, dia tidak bisa langsung ke sistem sirkulasi darah. Dia harus melewati yang namanya saluran pencernaan di lambung dan juga di usus. Jika obat itu sudah mulai terabsorpsi di lambung, biasanya bisa masuk ke dalam sistem sirkulasi darah dengan cepat dibanding obat-obatan yang absorpsinya itu optimumnya terjadi di usus. Nah, perbedaan lambung dan usus ini tergantung dari sifat fisika kimia obatnya ya. Nanti akan dibahas lebih lanjut. Untuk pemberian obat rektal atau perektal, obat ini dimasukkan melalui anus atau bagian bawah pada saluran pencernaan ya. Nanti di sana obat-obat tersebut akan masuk pada
peredaran darah yang ada di daerah tersebut, dan efek obatnya ini lebih cepat dibanding cara pemberian obat oral. Ketika masuk dalam peredaran darah pun nanti obatnya ini dia langsung bekerja ke tempat dia bekerja. Berbeda dengan pemberian oral mah di metabolisme dulu dalam hati ya, baru dia bekerja di lokasi obat tersebut bekerja. Selanjutnya kalau intravena ini lebih cepat lagi karena dia diinjeksikan, disuntikan, dimasukkan langsung ke dalam sistem sirkulasi darah. Ya, selanjutnya ada yang namanya injeksi intramuskular. Ini dia diinjeksikan di daerah jaringan, atau jaringan di sini adalah otot. Otot dia tidak langsung ke dalam peredaran darah, tapi dimasukkan ke dalam otot. Karena otot banyak pembuluh darahnya, nanti efeknya tidak terlalu lama untuk masuk ke dalam sistem sirkulasi darah. Berbeda dengan injeksi subkutan. Kalau subkutan itu di bawah kulit, semakin jauh ya dari sirkulasi atau sistem peredaran darah. Akhirnya butuh waktu yang lebih lama untuk masuk ke dalam sistem peredaran darah. Bagian ini menjelaskan bahwa bedanya cara pemberian obat mempengaruhi cepat atau lambatnya obat tersebut masuk ke dalam sistem peredaran darah. Setelah obat ini masuk ke dalam sistem peredaran darah atau secara sistemik, nanti obat ini akan melalui tahapan selanjutnya, yaitu tahapan metabolisme dan tahapan ekskresi obat. Selanjutnya kita akan bahas proses absorpsi obat-obatan secara oral. Kalau obat-obatan pemberiannya secara oral berarti masuk dulu ke dalam saluran pencernaan. Ketika masuk ke dalam saluran pencernaan, biasanya kan diminum ya, dengan cara diminum. Proses absorpsi sudah mulai terjadi di lambung ya, atau bisa jadi obatnya ini proses absorpsinya dimulai di usus, tergantung dari sifat fisika kimia obat atau ada tidaknya interaksi obat tersebut di dalam saluran pencernaan. Kita bahas dulu masalah proses absorpsinya. Ketika obat ini masuk ke dalam saluran pencernaan, biasanya kan dalam bentuk sediaan obat. Proses pertama yang terjadi adalah proses disolusi, lepasnya zat aktif dari bentuk sediaan. Setelah dia lepas menjadi zat aktif yang bebas, maka dia ini akan melalui proses absorpsi. Jika obatnya ini bersifat nonpolar, biasanya lebih mudah terabsorpsi melalui proses difusi. Tetapi kalau dia bersifat polar, ya, kita bisa lihat dulu sifatnya asam atau basa. Kalau sifatnya asam, dia proses absorpsinya sudah terjadi di dalam lambung. Tapi kalau dia basa, proses absorpsinya biasanya terjadi di daerah usus dan setelah terjadi proses pengosongan lambung. Karena proses absorpsi mempengaruhi efektivitas obat-obatan, sehingga kita harus tahu faktor apa saja yang memengaruhi absorpsi obat. Faktor pertama adalah faktor biologis atau yang berhubungan dengan saluran pencernaan ya. Yang pertama proses kecepatan pengosongan lambung. Kalau dari proses ini kita harus mengingat kembali bahwa obat-obatan yang bersifat asam itu akan terabsorpsi baik di daerah lambung. Sedangkan obat-obatan yang bersifat basa akan terabsorpsi baik di daerah usus. Jika proses pengosongan lambungnya cepat, jadi waktunya itu kalau cepat berarti waktunya itu lebih kecil. Berarti ini bisa menurunkan absorpsi obat-obatan yang bersifat asam. Ya, tetapi bisa meningkatkan mempercepat proses absorpsi obat-obatan yang bersifat basa. Dan sebaliknya. Yang kedua adalah motilitas usus. Usus ini dia mengalami pergerakan. Ketika kita mengalami diare, biasanya motilitasnya atau pergerakannya menjadi lebih cepat. Proses ini bisa memperkecil absorpsi obat-obatan. Jadi obat yang terabsorpsi ke dalam tubuh semakin sedikit. Makanya kan kalau orang diare itu sering mengalami dehidrasi ya, karena absorpsi makanan, absorpsi mineral itu lebih sedikit karena pergerakan usus yang lebih besar yang memaksa makanan keluar dari dalam tubuh.
Yang ketiga itu adalah pH medium. Di dalam tubuh kita ini pH-nya atau derajat keasamannya berbeda-beda. Di dalam mulut netral, di dalam lambung itu asam, di dalam usus itu basa. Ternyata perbedaan pH medium tersebut membedakan proses absorpsi obat. Ya, obat yang biasanya kalau yang dari polar dan non polar jelas ya, non polar lebih mudah karena dinding saur biologi bersifat non polar, yang polar lebih sulit. Nah, yang polar ini ada yang sifatnya asam, ada yang basa, dan ada segala macam. Kalau yang sifatnya asam dia akan baik terabsorpsi di daerah lambung, kalau basa terabsorpsi di daerah usus. Faktor kedua itu adalah faktor hakiki dari obat tersebut. Obat tersebut kan merupakan senyawaan kimia atau molekul kimia, berarti kepolarannya, polaritasnya mempengaruhi ya. Jadi jika suatu obat ini sangat polar, dia akan sangat mudah diekspresikan dari dalam tubuh. Jadi keberadaannya sebentar sekali di dalam tubuh. Jika dia terlalu non-polar, obat ini bisa bersifat toksik di dalam tubuh karena tidak bisa dikeluarkan atau diekspresikan dari dalam tubuh. Jadi obat yang ideal yang bisa terabsorpsi dengan baik, dia itu yang memiliki koefisien partisi, yang memiliki sifat yang ada jangan terlalu non-polar ya, tidak terlalu non-polar, tidak terlalu polar. Tetapi pada proses absorpsi semakin non-polar dia semakin mudah diabsorpsi. Kenapa demikian? Karena sawar dinding biologi seperti usus itu bersifat non-polar. Kalau obatnya bersifat non-polar, dia akan lebih mudah terdifusi. Melewati dinding usus itu lebih mudah dibanding senyawaan yang polar. Karena sifat polar dan non-polar ini, senyawaan polar bisa larut di dalam pelarut polar, senyawaan non-polar larut di dalam pelarut non-polar. Jadi harus sesuai untuk mudah terabsorpsi. Selanjutnya, makanan dan obat-obatan lain juga bisa mempengaruhi proses absorpsi obat. Dikhawatirkan adanya interaksi makanan atau dengan obat-obatan lain, atau yang dinamakan interaksi obat. Misalkan kalau untuk makanan yang biasanya terjadi interaksi obat itu adalah seperti susu ya, kopi atau teh. Itu bisa menimbulkan interaksi obat dengan makanan. Contohnya adalah kalau susu ya diminum berbarengan dengan tetrasiklin, ini bisa menurunkan absorpsi obat tetrasiklin sehingga efektivitasnya menurun. Atau teh atau kopi dia diminum bersamaan dengan obat-obatan yang mengandung senyawaan anorganik atau logam ya, misalkan antasida. Nanti logam-logam tersebut akan dikelat oleh teh atau diikat sehingga menurunkan efektivitas obat. Jadi sebaiknya kalau ketika minum obat, makanan-makanan yang bisa menimbulkan interaksi obat itu dihindarkan atau diberi waktu sampai obat ini terabsorpsi baru dimasukkan makanan tersebut, diberi jeda ya. Lalu untuk obat-obatan lain juga bisa terjadi interaksi. Contohnya yang pertama ada obat mencret ya atau obat diare yang bersifat menjerap seperti karbon aktif dibarengkan dengan obat lain, misalkan dengan paracetamol. Nanti proses absorpsi obat paracetamolnya atau obat yang masuk ke dalam tubuhnya hanya sedikit karena sebagian besarnya diserap oleh zat karbon aktif tersebut. Dan yang terakhir ada cara pemberian obat seperti penjelasan sebelumnya. Cara pemberian obat bisa mempengaruhi cepat atau lambatnya absorpsi obat-obatan. Pada proses absorpsi obat terjadi yang namanya transport obat, perpindahan obat dari satu tempat ke tempat lain melewati sawar biologi. Ada transport aktif, ada transport pasif. Yang kita kenalkan pertama itu adalah difusi pasif dulu. Difusi pasif ini terjadi karena adanya kesesuaian kelarutannya di membran sel dan gradien konsentrasinya melintasi membran.
Jadi, semakin tinggi kelarutan obat dalam lemak, semakin besar melintasi membran secara difusi. Karena yang kita ketahui, dinding usus sebagai sawar biologinya di saluran pencernaan itu dia termasuk senyawaan nonpolar atau senyawaan lemak. Yang kedua, sebagian besar obat adalah asam atau basa lemah yang dapat berada dalam muatan atau molekulnya tergantung dari pH mediumnya. Untuk obat-obatan asam lemah, dia ini di dalam pH lambung atau pH asam lebih banyak bentuk molekulnya dibanding ionnya, sehingga terjadi proses absorpsi yang sangat besar atau optimal absorpsi obat yang bersifat asam lemah terjadi di dalam lambung. Sebaliknya, obat yang bersifat basa lemah ini tidak bisa diabsorpsi atau kemungkinan terabsorpsinya di dalam lambung sangat kecil sekali karena dalam bentuk molekulnya sangat kecil dibanding dalam ionnya. Sehingga obat-obatan yang bersifat basa lemah absorpsinya akan baik di dalam usus yang pH-nya adalah bersifat basa. Untuk contoh-contoh obat yang bisa terjadi pada difusi pasif itu adalah obat-obatan yang larut lemak atau obat-obatan asam organik atau basa organik. Pada proses difusi ada juga difusi pasif, ada difusi terfasilitasi. Maksud difusi terfasilitasi berarti proses difusinya terjadi dengan melewati transmembran karier protein. Jadi di dalam situ ada protein pengangkutnya yang memfasilitasi transport obat ya, tapi masih secara difusi. Biasanya adalah obat-obatan yang larut di dalam air. Tetapi untuk obat-obatan yang larut di dalam lemak dia terdifusi pasif. Nah, contoh obatnya ini bisa fluconazole ya. Atau biasanya sih proses difusi terfasilitasi ini terjadi pada proses transport glukosa. Yang selanjutnya ada namanya proses osmosis. Proses transport yang didasarkan pada perbedaan tekanan osmosis ya, yang terjadi proses perpindahan molekul air melalui membran semi permeabel, di mana terjadi perpindahan dari konsentrasi zat terlarut rendah ke konsentrasi zat terlarut tinggi. Ya, di sini contohnya adalah manitol, glukosa, sukrosa, urea, magnesium sulfat. Selanjutnya ada yang namanya transport aktif. Transport aktif ini dia pada pelintasan membrannya membutuhkan energi karena dia dapat bergerak melawan konsentrasi gradien. Ya, dia juga selektif, dapat diblok secara kompetitif dan juga dapat terjadi kejenuhan. Dan ciri khasnya ini adalah menggunakan atau memerlukan energi. Biasanya terjadi pada proses uptake dan efflux obat ya, atau senyawa kimia lain yang terjadi di membran neuronal, plexus choroid, hepatosit, gland, tubulus ginjal. Dan jenis transportnya bisa terjadi pada pompa ion ya. Mekanismenya memerlukan pembawa berupa protein atau enzim karena ada perbedaan elektrokimia atau ion dengan melawan gradien konsentrasi. Di sini contoh obatnya adalah ion natrium, ion kalium, ion iodin ya, asam dan basa organik kuat, vitamin B, testosteron, estradiol, metil dopa dan lainnya untuk yang pompa ion. Selanjutnya ada yang namanya proses endositosis dan eksositosis. Untuk proses endositosis dan eksositosis ini seperti proses fagositosis atau pemakan gitu ya. Biasanya terjadi pada molekul-molekul yang besar. Pada proses endositosis contohnya itu adalah vitamin B6. Mekanismenya dengan cara membran plasma akan menelan senyawa kimia atau vitamin B6-nya tadi untuk dimasukkan ke dalam vesikel. Kemudian dilepaskan ke sitosol dan cara merusak vesikel tersebut. Sebaliknya, pada eksositosis, vesikel di sitoplasma akan melakukan fusi dengan membran sel dan selanjutnya isi vesikel akan dilepaskan keluar sel. Secara umum, cara permeasi obat dapat dilihat ya pada gambar berikut. Nah,
Dalam proses absorpsi dikenal dengan kata bioavailabilitas. Bioavailabilitas ini merupakan fraksi obat yang diberikan yang mencapai sirkulasi sistemik dalam bentuk yang tidak berubah. Jadi masih dalam bentuk utuhnya, belum dieliminasi, belum dimetabolisme, tapi dia masuk ke dalam sistem sirkulasi sistemik. Bioavailabilitas selain ditentukan oleh jumlah absorpsi obat, juga dipengaruhi oleh besar metabolisme atau ekskresi yang mungkin terjadi sebelum obat itu mencapai sirkulasi pada sistemik. Pada pemberian obat secara intravena secara langsung, dia itu memberikan obat ke dalam sirkulasi sistemik. Jadi bioavailabilitas obat yang diberikan IV itu 100% karena semuanya masuk, tidak ada yang dibuang. Sedangkan dengan rute lain kurang dari 100%. Akibatnya penyerapan yang tidak lengkap atau metabolisme sebelum obat mencapai sirkulasi sistemik. Yang 100% hanya IV. Pada pemberian per oral, setelah terjadi penyerapan obat di seluruh dinding usus, obat didistribusikan ke liver lebih dahulu melalui sirkulasi portal sebelum masuk ke sirkulasi sistemik. Seperti yang diketahui bahwa liver adalah tempat utama metabolisme obat, maka sejumlah obat akan mengalami inaktivasi karena metabolismenya sebelum mencapai sirkulasi sistemik. Kalau secara oral biasanya nilai bioavailabilitasnya rendah karena ada yang di metabolisme, ada yang sudah atau yang terabsorpsinya tidak sepenuhnya terabsorpsi. Jadi dipastikan kalau secara oral itu bioavailabilitasnya rendah. Jadi kesimpulannya, selain proses transport melintasi membran sel, absorpsi obat juga ditentukan oleh keunikan yang terjadi di lambung dan usus. Sebagian besar proses transport obat di saluran pencernaan terjadi melalui difusi pasif, baik itu yang larut lemak maupun yang bersifat asam lemak atau basa lemah. Oleh karenanya, penyerapan menjadi lebih baik bila obat tersebut larut di dalam lemak atau lipofilik, dan kalau bentuknya polar atau asam basa, dia baiknya tidak bermuatan, baiknya dalam bentuk molekul agar lebih mudah terabsorpsi. Berdasarkan proses partisi pH, maka obat asam lemah diprediksi akan lebih baik diserap dari lambung, ya, pH 1 sampai 2 daripada dari usus bagian atas pH 3 sampai 6 dan sebaliknya untuk basa lemah. Namun karena epitel lambung dilapisi mukus yang tebal dan luas permukaannya sempit, sedangkan fili di dalam usus, ya, fili usus bagian atasnya memberikan area permukaan yang sangat luas, sekitar 200 meter persegi, maka tingkat penyerapan obat di usus akan lebih besar daripada di lambung. Bahkan meskipun obat tersebut sebagian besar terionisasi di usus dan sebagian besar tidak bermuatan di lambung, bahkan terjadi ada proses penyerapan obat-obatan yang bersifat asam gitu ya, sedikit. Dengan demikian, setiap faktor yang mempercepat pengosongan lambung akan cenderung meningkatkan tingkat penyerapan obat. Sementara faktor apapun yang menunda pengosongan lambung akan memiliki efek sebaliknya, terlepas dari karakteristik obatnya. Difusi pasif melalui interseluler atau plasma lema, transport aktif menggunakan protein carrier dari atau ke dalam sel, dan terjadi endositosis dan juga eksositosis. Faktor lain dapat mempengaruhi penyerapan obat adalah laju aliran darah, jumlah cairan di lokasi penyerapan, dan bentuk sediaan obat. Tingkat disolusi merupakan faktor pembatas dalam penyerapan obat bentuk padat, terutama jika obat tersebut memiliki kelarutan dalam air yang rendah atau jumlah cairan di lokasi penyerapan minimal. Kecepatan dan besar obat yang diabsorpsi dapat membawa dampak pada efektivitas obat secara klinik. Penggunaan obat pada dosis tunggal
Obat yang lebih cepat dan lebih banyak yang diabsorpsi akan mempunyai mula dan durasi obat yang lebih baik. Tetapi pada penggunaan obat berulang, adanya perbedaan kecepatan dan besar absorpsi antara obat tidak menunjukkan perbedaan rata-rata konsentrasi obat di dalam plasma. Pada proses pendistribusian obat atau peredaran obat ke seluruh tubuh ini, obat ini akan didistribusikan ke berbagai tempat, bisa ke reseptor tempat dia bekerja sehingga bisa mempengaruhi fungsi dalam tubuh, bisa ke jaringan ya. Jaringan di sini bisa ke organ manapun dengan melewati berbagai macam sawar biologi ya. Yang ketiga, bisa dikirim ke hati untuk dimetabolisme. Kadang-kadang hasilnya bisa menjadi inaktif atau bisa juga masih aktif. Terus yang terakhir, bisa langsung diekskresi jika memang obat ini sangat mudah untuk diekskresikan dari dalam tubuh, biasanya yang sangat polar. Obat yang berada di dalam sirkulasi sistemik akan segera didistribusikan ke organ dan jaringan. Proses tersebut melibatkan permeasi membran sel yang dipengaruhi oleh kelarutan obat di dalam lemak atau bentuk yang tidak bermuatan atau bentuk molekulnya untuk yang asam atau basa lemah tadi. Kecepatan aliran darah menuju jaringan dan ikatan molekul obat dengan protein plasma. Itulah yang mempengaruhi proses distribusi obat. Meskipun obat terlarut dalam cairan plasma, namun sebagian besar obat berikatan dengan komponen plasma, antara lain albumin, globulin, transferin, seruloplasmin, glikoprotein, alfa 1 dan beta lipoprotein. Obat asam pada umumnya terikat pada albumin, sedangkan obat basa pada lipoprotein dan alfa 1 asid glikoprotein. Namun, besar obat yang terikat protein plasma mempengaruhi distribusi obat dan kecepatan eliminasi. Karena hanya obat bebas di sini tidak terikat dengan protein plasma. Dia bebas di dalam plasma, sehingga obat yang bebas ini dia dapat melintasi membran sel atau sawar-sawar biologi untuk bisa mencapai target obatnya, mengalami metabolisme dan ekskresinya. Banyak sawar-sawar biologi yang harus dilalui ya untuk mencapai kerja dari obat tersebut. Ikatan obat dengan protein plasma di dalam proses distribusi. Pada umumnya, ikatan obat dengan protein plasma secara reversibel karena terikat secara lemah. Ikatannya hanya ikatan hidrogen ya atau van der Waals. Tetapi bisa saja terjadi ikatan protein plasma dengan obat ini secara irreversibel. Biasanya atau contohnya itu pada hasil aktivasi kimia obat yang kemudian berikatan kuat dengan protein atau makromolekuler dengan ikatan kimia kovalen. Jadi ikatannya kuat sampai terjadi ikatan kovalen sehingga sukar sekali untuk dilepaskan. Ikatan ini sering terdapat pada kejadian toksisitas obat dalam jangka waktu panjang, seperti pada kasus karsinogenik kimia, atau dalam jangka waktu pendek seperti contoh kasus hepatotoksik acetaminophen. Obat yang terikat dengan protein plasma merupakan suatu kompleks yang besar yang tidak dapat melewati membran sel dengan mudah sehingga mempunyai distribusi yang terbatas. Obat yang terikat protein adalah tidak aktif secara farmakologi dan tidak tersedia untuk kegunaan terapeutik. Yang memiliki efek atau terapeutik itu yang dalam keadaan bebasnya. Sedangkan ikatan protein dengan obat ini terjadi persaingan ya. Persaingan berdasarkan sifat dari obat-obatan tersebut. Semakin lemah ikatannya dengan protein plasma, semakin mudah dia melewati membran-membran sawar biologi di dalam tubuh. Proses ketiga dari farmakokinetik adalah proses metabolisme atau biotransformasi. Di sini terjadi proses perubahan struktur kimia obat yang terjadi dalam tubuh yang dikatalisis oleh enzim. Jadi yang melakukan reaksi kimianya adalah enzim, tempatnya adalah
organ di hati ya, paling besarnya di hati, dan prosesnya dinamakan metabolisme. Pada proses metabolisme ini terjadi perubahan struktur kimia obat. Apa saja yang bisa terjadi? Yang pertama, bisa jadi obat berubah menjadi lebih hidrofilik atau larut di dalam air. Ini adalah tujuan utamanya, yaitu menurunkan sifat toksik dari obat dengan cara mengeluarkannya dari dalam tubuh. Yang kedua, bisa jadi obat ini menjadi metabolit yang kurang aktif daripada zat aktif aslinya. Jadi efektivitasnya menjadi menurun ya untuk obat seperti ini. Yang ketiga, bisa jadi hasil metabolitnya masih aktif, sifat aktifnya masih sama dengan zat asalnya. Yang keempat, bisa jadi obat yang kita minum itu bersifat prodrug atau belum aktif, nanti diaktifkannya di dalam hati. Memang didesainnya itu dia menjadi aktif ketika proses metabolisme, dan biasanya cara pemberian obatnya yaitu secara oral ya. Dan bisa jadi obat aktif menjadi metabolik toksik. Tidak ada yang mengetahui proses yang bisa terjadi di dalam tubuh, enzim apa saja yang terbentuk, interaksi obatnya seperti apa, kita tidak bisa tahu ya. Jadi bisa saja obat yang masuk ke dalam tubuh menjadi lebih toksik atau menjadi senyawaan atau metabolit yang toksik atau bersifat racun. Untuk proses metabolisme sebenarnya bukan hanya terjadi di dalam hati, bisa juga terjadi di organ-organ lain ya, seperti usus, ginjal, paru, limpa, kulit, otot, dan darah. Di sana juga difasilitasi berbagai macam enzim untuk melakukan metabolisme, namun tidak sebanyak di dalam hati. Pada proses metabolisme di sini targetnya adalah merubah senyawaan menjadi lebih polar atau sangat polar agar lebih mudah diekspresikan di dalam tubuh. Tetapi untuk obat-obatan ini tidak boleh terlalu polar dan tidak boleh terlalu non polar. Dalam proses absorpsi juga begitu ya, dan di metabolisme juga sama. Jika kita lihat gambar kiri atas yang tulisannya hidrofilik drug atau obat-obatan hidrofilik atau obat-obatan yang sangat polar, sangat larut dalam air, umurnya atau lama kerja di dalam tubuh sangat singkat. Karena hampir semuanya diekskresikan ya dari dalam tubuh lewat ginjal. Sedangkan kalau obat itu sangat non polar seperti sebelah kanan, lipophilic drug. Kalau dia sangat polar dan dia sukar sekali dirubah menjadi lebih polar, nanti dia atau kata lainnya tidak dapat di metabolisme, nanti lama kerja obat ini sangat lama di dalam tubuh. Sangat lama berarti obat ini sukar sekali diekskresikan dari dalam tubuh. Kalaupun diekskresikan nanti lewat dibantu dengan empedu ya untuk dikeluarkan lewat feses, tapi waktunya sangat lama. Jika ada obat yang sangat non-polar seperti ini, dia ini bisa menyebabkan toksisitas obat, ya, bisa berbahaya buat tubuh. Selanjutnya ada juga obat nih, yang dia ini awal masuknya bersifat tidak terlalu polar, ya, sedikit non-polar, gitu ya. Ketika dia ini relatif non-polar, ketika dia diekspresikan di hati menjadi dua bentuk, ada yang sedikit polar ya, ada yang masih non-polar. Yang sudah polar tadi nanti akan diekspresikan lewat ginjal, yang masih bersifat relatif non-polar akan diredistribusi kembali di dalam tubuh. Seperti itu. Ini obat yang bagus ya untuk metabolisme. Kalau yang bawah, obat itu dia bersifat relatif non-polar. Ketika masuk di dalam tubuh, ternyata semuanya di metabolisme menjadi senyawaan yang sangat polar. Kalau seperti ini juga kurang baik, lama kerjanya sangat sebentar sekali karena hampir semuanya diekspresikan lewat ginjal. Jadi yang paling identik, yang paling baik yang paling baik ini yang mana? Yang obat lipofilik tapi hasil metabolismenya ada yang polar, ada yang relatif masih non polar. Pada proses sebelumnya dikatakan bahwa proses absorpsi dan distribusi itu menentukan cepat lambatnya obat itu bekerja.
ya. Tetapi pada proses metabolisme, redistribusi, pendistribusian kembali, dan eliminasi atau ekskresi obat, ini menentukan masa kerja obat dan kecepatan eliminasi. Pada proses metabolisme, target utamanya itu kan obat dirubah menjadi lebih polar atau larut di dalam air agar lebih mudah diekskresikan. Namun karena hal itu biasanya hasil metabolitnya itu kurang aktif aktivitas farmakologinya atau dalam proses pengobatannya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, pada proses metabolisme melibatkan dua fase, ada fase 1 dan ada fase 2. Untuk fase 1 itu meliputi reaksi oksidasi, reduksi, dan hidrolisis. Sedangkan yang kedua itu ada berbagai macam enzim konjugasi, enzim yang bisa menggabungkan dengan senyawa-senyawaan yang bisa dikonjugasikan, biasanya seperti glukuronat ya, asam amino, sulfat, dan lainnya. Pada proses metabolisme ada enzim yang membantu proses metabolismenya. Tadi ada fase 1, fase 2 ya. Itu enzimnya masing-masing. Pada proses metabolisme itu ada dua jenis enzim. Ada enzim mikrosom, ada enzim non mikrosom. Untuk enzim mikrosom dia berperan dalam konjugasi glukoronik. Ya, untuk reaksi fase 1 dia itu contohnya monooksigenase dan glukoronil transferase. Sedangkan yang enzim non mikrosom biasanya berperan dalam reaksi konjugasi lain atau reaksi fase 1 seperti esterase, amidase, peptidase, dan sulfotransferase, dan enzim yang dihasilkan flora usus. Ini adalah enzim-enzim metabolisme. Nah, untuk reaksi fase 1 tadi sudah dijelaskan dia melalui reaksi oksidasi, reduksi, dan hidrolisis. Targetnya mengubah obat asal menjadi metabolit yang lebih polar dengan cara menambah atau melepaskan gugus fungsi OH, NH2, SH. Jika metabolit reaksi fase 1 cukup polar, dapat diekspresikan dengan mudah. Tapi jika belum bisa diekspresikan dengan mudah, berarti butuh reaksi lanjutan, yaitu fase 2 dengan cara dikonjugasikan. Reaksi fase 2 ini dia ini meliputi substrat endogen ya, seperti asam glukuronat, asam sulfur, asam asetat, asam amino yang akan dikombinasikan dengan gugus fungsi yang baru untuk membentuk suatu konjugat yang sangat polar. Jadi kalau udah masuk ke fase 2 berarti dibuat menjadi sangat polar. Tapi nggak selalu lewat fase 1 baru fase 2. Ada yang lewat fase 2 dulu baru fase 1, tergantung dari struktur kimia obat-obatan tersebut. Pada metabolisme obat fase 1, sebagian besar obat mengalami oksidasi dengan enzim sitokrom P450 atau CYP450 superfamily ya. Di antara famili CYP450, CYP3A4 merupakan isoform enzim yang dominan baik dalam jumlah yang ada di liver sekitar 50% maupun variasi obat yang merupakan substrat enzim tersebut. Selanjutnya, isoform enzim CYP450 terbanyak lainnya yang terlibat dalam metabolisme obat adalah CYP2D6 30% ya, dan CYP2C9 sebanyak 10%. Sitokrom P450 merupakan enzim yang dapat berubah aktivitasnya menjadi lebih tinggi atau lebih rendah akibat adanya obat lain atau penyakit tertentu. Beberapa obat yang dapat menghambat metabolisme obat lain dikarenakan obat-obat tersebut mempunyai ikatan dengan enzim pada tempat aktif yang sama atau enzim mengalami inaktivasi. Ya. Dan fenomena hambatan metabolisme obat merupakan keadaan yang paling sering terjadi terkait modulasi CYP450 dan interaksi antar obat. Di sisi lain, aktivitas enzim CYP450 juga dapat distimulasi atau diinduksi oleh obat lain atau obat yang sama melalui peningkatan pembentukan enzim baru atau penurunan degradasi enzim proteolitik. Adanya hambatan enzim potensial menimbulkan toksisitas, sedangkan adanya induksi enzim memungkinkan terjadi kegagalan terapi karena obat tidak mencapai konsentrasi yang semestinya.
Bisa dilihat di tabel di sini ada suatu zat yang bisa menginduksi enzim CYP ya, atau enzim metabolisme. Ya, kita lihat contohnya di sini ada merokok bisa menginduksi CYP 1A1, ada juga phenobarbital bisa menginduksi CYP 1A2, ada rifampicin menginduksi CYP 2C19, dan juga ada contoh untuk yang menghambat enzim. Di sini ada ya, bisa dilihat ya, ada simetidin, misalkan dia menghambat CYP 2C19. Untuk reaksi oksidase, enzim yang terlibat ini bisa enzim oksidase, monooksigenase, dioksigenase, alkohol dehidrogenase, monoamino oksigenase, aldehid oksigenase, dan N-oksidase. Ya, sedangkan untuk yang reaksi reduksi bisa reduksi azo, reduksi nitro, reduksi karbonil. Kalau hidrolisis bisa hidrolisis ester dan hidrolisis amida. Kalau untuk reaksi fase 2 bisa jadi dia mengkonjugasikan antara parent group dengan metabolit fase 1. Ya, dengan asam glukuronat, asam amida, sulfat, asam asetat, dan lainnya. Kalau udah ada kata glukuronat seperti tadi morfin gitu ya, berarti di situ dia melalui fase 2 ya. Dan konjugat yang dihasilkan adalah molekul yang polar dan bersifat inaktif, namun bisa juga sih menjadi senyawaan yang reaktif. Enzim yang terlibat pada reaksi konjugasi itu ada enzim glutathione S transferase, ada UDP glukuronosil transferase, ada sulfotransferase, ada N-asetil transferase, dan metil transferase. Di sini bisa lihat ya gambar reaksi konjugasi. Ya, ada yang konjugasi dengan glukuronat, ada asam asetat dengan sulfat, di mana yang sebelah kanan adalah substratnya. Substratnya kalau alkohol dengan glukuronat menjadi reaksi seperti yang di tengahnya. Sebelah kiri itu adalah reaksi apa zat yang akan dipasangkan, sedangkan sebelah kanan itu adalah alkohol atau fenol. Pada proses metabolisme dikenal dengan efek lintas pertama atau first pass effect metabolism. Berarti jika suatu obat itu sudah masuk ke dalam, sudah terabsorpsi, lalu didistribusi, jika dia masuk ke dalam hati dulu, berarti dia melalui efek lintas pertama. Seperti cara pemberian obat oral, berarti dia melalui first pass effect metabolism. Sebelum didistribusikan ke seluruh tubuh, dia dikirim ke hati dulu. Sama seperti injeksi intravena ya. Dia ketika dimasukkan nanti dikirim dulu ke hepar, baru di hasil metabolitnya didistribusikan ke seluruh tubuh. Berbeda dengan cara pemberian sublingual, perektal ya, dia ini ketika masuk ke dalam tubuh melalui lewat pintu belakang, bahasanya tidak dikirim ke liver dulu, tapi diedarkan seluruh tubuh baru di metabolisme di dalam hati. Makanya obat yang bekerja secara sublingual dan juga perektal kerjanya sangat cepat. Selain sangat cepat, zat yang bekerjanya itu lebih banyak dalam bentuk aktifnya sebelum di metabolisme. Berbeda dengan pemberian oral dan intravena, itu biasanya sebagian besar sudah di metabolisme sehingga menjadi senyawaan metabolit. Proses terakhir dari farmakokinetik adalah proses ekskresi. Proses ekskresi adalah suatu proses yang menyebabkan penurunan konsentrasi bahan berkhasiat di dalam tubuh atau proses pengeluaran obat dari dalam tubuh. Proses ekskresi ini dapat terjadi bergantung pada sifat fisika kimia obat, bobot molekul, harga pKa, kelarutan, dan tekanan uap. Ekskresi dapat berlangsung melalui kulit, ASI, ginjal, empedu, dan usus, dan juga paru-paru. Untuk kulit, dia ini akan dikeluarkan bersamaan dengan keringat, misalkan paraldehid dan bromida. Untuk ASI atau air susu ibu ini untuk obat-obatan dan metabolit yang dapat diekskresikan melalui ASI. Nah, jika sampai terjadi ini bisa membahayakan pada bayi karena fungsi tubuh bayi belum sempurna, jadi dikhawatirkan bisa meracuni tubuh si bayi tersebut.
Misalnya obat tidur, nikotin, penisilin, kloramfenikol, interferon, dan ergotamin. Selanjutnya ada yang melalui ginjal atau dengan urin. Biasanya obat yang sudah masuk ke dalam sistem sirkulasi dirubah atau dimetabolisme menjadi sangat polar. Ini biasanya dikeluarkan dengan urin ya, untuk senyawan-senyawan polar. Jika untuk senyawan yang bersifat non-polar itu akan dibantu oleh empedu dan dikeluarkan lewat usus, lewat feses. Jika bentuknya berupa gas ya, dia bisa dikeluarkan dengan udara melalui ekspirasi, melalui paru-paru. Dengan adanya proses ekskresi, obat-obatan ini bisa dikeluarkan dari dalam tubuh dan mengurangi tingkat atau sifat racun dari obat tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan dipelajari ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.